Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustadz bisa tampil walaupun lewat video kali ini, yaitu dalam rangka menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kemarin di Google Classroom. Mohon maaf baru bisa menjawab kali ini ya, karena keterbatasan masalah teknis ya, kurang karena kita buatnya ini pakai online ya, jadi ada kesalahan teknis sehingga kita tidak bisa membuat secara langsung kemarin ya. Terima kasih masih menyimak video kali ini. Jadi dalam kesempatan ini langsung saja ya, saya jawab. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi di Google Classroom kemarin. Hari ini saya bacakan pertanyaan yang kemarin kalian atau teman-teman kalian kemarin tanyakan. Yang pertama, Ustadz, kenapa kalau makan pete sama jengkol nggak boleh sholat berjamaah? Ya. Ini pertanyaan yang bagus. Ya, bukannya ini hukumnya tidak boleh, ya, tetapi Rasul SAW tidak suka baunya, Artinya apa? Ketika kita makan pete atau jengkol, kemudian bau mulut kita berbau, ya, kurang sedap, sehingga ini bisa mengganggu jamaah yang lain. Jadi itu sebagaimana yang disabdakan Nabi ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri ketika penaklukan Khaybar, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memakan dari pohon yang bau ini, bawang merah dan bawang putih, maka jangan mendekati masjid. Orang-orang pun langsung bercerita tentang sabda Nabi ini. Mereka mengatakan haram, diharamkan, hingga sampai isu ini Rasulullah. Maka beliau bersabda, wahai umat manusia, sesungguhnya saya tidak mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Akan tetapi pohon ini aku tidak suka baunya. Ya, berdasarkan hadis ini, bukannya tidak boleh, tetapi Rasulullah SAW tidak suka baunya. Artinya itu tadi ya, ketika habis makan jengkol, pete atau sejenisnya ya, kemudian mulutnya berbau, kemudian gunakan sholat ke masjid, maka dikhawatirkan mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya ya, yang pertama, mungkin masak jengkol atau petenya ya, dimasak sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk tidak berbau ketika dikonsumsi atau dimakan. Kedua, ya, kita bisa menetralkan bau mulut kita. Ya, habis makan pete atau jengkol kita netralkan agar bau mulut kita tidak berbau. Nah, itu jawaban dari Ustadz. Kemudian pertanyaan lagi, Ustadz, bagaimana cara mensucikan najis yang disebabkan anjing? Ya, jadi cara mensucikan najis ya, disebabkan anjing atau kita sebut dengan najis mughalladhah ini, kita mencucinya sebanyak 7 kali ya, 7 kali cucian, dan
salah satu di antara 7 itu dicampuri dengan tanah. Ya, itu caranya. Jadi cuci 7 kali, salah satu di antara 7 itu kita campuri dengan tanah, ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa halangan sholat berjamaah? Pertanyaan yang bagus. Halangan seseorang melaksanakan sholat berjamaah diperbolehkan ya untuk tidak mengikuti sholat berjamaah ya ketika ada halangan atau udzur syar'i. Apa saja itu halangannya? Yang pertama, dalam keadaan hujan, becek dan angin kencang di malam gelap. Ya, jadi Islam itu jelas mengutamakan dari aspek kemanusiaan. Ya, jadi kalau dalam keadaan hujan deras, becek, angin kencang yang membahayakan diri, maka diperbolehkan. Ya. Kalau memakai mobil Ustadz, ya silakan. Ya, itu kan ketika kita membawa pakai mobil pun ya kalau dikhawatirkan berbahaya, kan kita pernah dengar berita-berita di televisi ya, membawa mobil ya tertimpa pohon ya, karena sebabkan angin yang kencang. Nah, itu bisa jadi ya jadi dibolehkan tidak mengikuti sholat berjamaah ya, karena udzur tadi. Yang kedua adalah dalam keadaan sangat lapar, haus dan atau menahan buang air besar atau kecil ya, sebagaimana yang disabdakan oleh ya, Nabi Muhammad SAW, tidak dilaksanakan sholat apabila makanan telah dihidangkan dan apabila menahan kedua hadas kecil dan besar. Ini bisa kita antisipasi ya, ketika sudah menjelang waktunya sholat, maka kita antisipasi adalah dengan cara makan sebelum sholat, namanya jam 12 waktu sholat duhurnya, maka kita antisipasi ya jam 10 atau jam setengah 11 kita makan atau minum dulu ya. Nah, itu. Tapi kalau keadaan mendesak yang tidak memungkinkan kita untuk makan ya atau buang air sehingga mepet waktu sholat ya, maka kita dibolehkan untuk makan minum terlebih dahulu atau membuang air besar dan atau kecil ya. Kemudian sakit yang membuat sulit untuk sholat berjamaah ya, sakit yang menyulitkan dia berjalan atau menuju ke masjid ya, itu dibolehkan untuk tidak mengikuti sholat berjamaah. Kalau cuma sakit biasa ya, yang tidak ringan, maka kita tetap lebih utama melaksanakan sholat jamaah di masjid. Kemudian menjaga orang sakit ya, karena melindungi jiwa seorang manusia yang lebih baik daripada menjaga berjamaah ya, menjaga mungkin salah satu keluarga sedang sakit ya, kalau ditinggal khawatirkan ya bisa berbahaya, maka itu tidak dibolehkan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Dan menjaga orang yang sedang sekarat agar bisa diketahui kematiannya ya, apalagi mendekati sakaratul maut ya, yang mana dianjurkan untuk
menuntun agar yang terlafat atau teringat di dalam hatinya adalah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian perjalanan ke masjid tidak aman karena takut terancam jiwa dan harta, disebabkan karena bisa peperangan, bisa karena ada binatang buas yang mengancam diri, itu menjadi uzur sholat berjamaah. Pertanyaan yang keempat, Ustadz, saya mau tanya, jika kita masbuk sholat Jumat gimana? Ya, ya ini kasuistik ya, kasuistik. Apabila mungkin habis atau ketika akhir di khotbah Jumat, ya kita ingin ke kamar mandi, ingin buang air kecil atau besar dan wudhu, sehingga mungkin kita ketinggalan dari sholat Jumat ya. Apabila kita ketinggalannya masih di rakaat pertama ya, maka kita ganti ya, diganti setelah salam. Contohnya mungkin imam sudah sujud di rakaat pertama pada sholat Jumat, maka kita ganti setelah salam satu rakaat lagi ya. Atau apabila masbuk, yang penting ya jangan melebihi rukuk ya, rukuk ya di rakaat kedua. Kalau melebihi rukuk, contohnya sudah posisi sujud di rakaat kedua, maka kita harus ya menggantinya dengan sholat duhur ya. Apabila kita masbuknya sampai setelah rukuk, maka kita harus menggantinya dengan sholat 4 rakaat ya, itu. Jadi itu mungkin bisa diantisipasi ya dengan mengatur waktu supaya tidak terlambat sholat Jumatnya. Jadi ketika sebelum akhir dari khotbah, kita mungkin yang kamar mandi karena mungkin ngantuk dan lain sebagainya, ingin wudhu, kita antisipasi itu ya, agar kita tidak terlambat di pelaksanaan sholat Jumat itu. Terima kasih. Kemudian, apakah bacaan amin setelah membaca surah Al-Fatihah wajib diucapkan oleh makmum? Ya, perlu diketahui bahwa hukum membaca amin setelah selesai membaca Al-Fatihah dalam sholat adalah sunnah ya, baik bagi imam maupun makmum. Bacaan tersebut diucapkan secara jahar atau keras di sholat-sholat subuh, maghrib, dan isya, dan syir atau pelan di sholat duhur dan asar. Pertanyaan yang keenam, mengapa sholat dilakukan secara berjamaah? Karena banyak hikmah atau keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah itu. Apa saja hikmahnya? Ya, salah satu di antaranya adalah Allah akan melipat gandakan pahala bagi yang melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian mereka yang melakukan sholat berjamaah akan terhindar dari gangguan setan. Ya, banyak keutamaannya. Ada lagi bagi mereka yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid merupakan tamu Allah, dan Allah akan memuliakan tamu-tamunya
Barang siapa yang berwudu di rumahnya dengan sempurna kemudian mendatangi masjid, ya ini adalah sabda Nabi. Barang siapa yang berwudu di rumahnya dengan sempurna kemudian mendatangi masjid, maka ia adalah tamu Allah. Dan siapa yang dikunjunginya wajib memuliakan tamunya. Allah akan memuliakan kita sholat berjamaah, memuliakan kita. Yang ketujuh, Ustadz, kalau misal bacaan imam ada yang salah atau lupa, kita sebagai makmum bagaimana cara mengingatkannya? Ya. Apabila salah atau lupanya itu disebabkan rakaat, ya harusnya sujud, ya dia malah rukuk, ya. Maka untuk makmum laki-laki membaca subhanallah, ya membaca subhanallah. Kemudian untuk makmum perempuan yaitu dengan cara menempukkan telapak tangan kanan ke bagian atas tangan kiri, ya jadi gini. Kemudian apabila salah atau lupanya adalah membaca ayat suci Al-Quran atau surah-surah, maka makmum mengingatkan letak lupanya dari bacaan ayat-ayat atau suratnya itu di mana, ya, letak lupanya atau baca dari surat-suratnya di ayat apa. Contohnya baca Qul huwallahu ahad, kemudian dia lam yalid wa lam yulad, maka dia makmumnya itu mengingatkan langsung, Qul huwallahu ahad Allahus samad, gitu ya. Langsung ingatkan aja imamnya. Kemudian nah itu adalah pertanyaan terakhir ya. Ini sudah adzan, kita siap-siap untuk sholat berjamaah. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian jawaban dari Ustadz mengenai pertanyaan-pertanyaan dari kalian di Google Classroom kemarin ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Utamanya adalah sholat berjamaah. Terima kasih. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.